telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Tuhan Yesus telah lahir di hatiku. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Sukacita berlimpah karena Tuhan Yesus telah lahir. Tuhan Yesus telah lahir di hatiku. Ayo teman-teman sambut Dia, telah datang ke dunia. Yesus juru selamat manusia. Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ayo teman-teman puji Dia, soraklah haleluya. Yesus Raja segala raja. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini Lara senang sekali deh bisa ibadah dengan Lasa. Iya Rara, Lasa juga suka. Hari ini kita bisa beribadah bersama dengan adik-adik di rumah. Oh iya Rara, hari ini kan kita mau pergi mengunjungi Lasa Fani. Iya Lasa. Ayo kita ke tempatnya Lasa Fani yuk. Wah, Lasa Fani kelihatannya sibuk banget nih. Lagi ngapain Lasa? Lagi bungkus kado. Hore! Lara seneng deh hari Natal ini. Lasa Fani juga suka sama hari Natal. Tapi apa yang membuat Rara suka sama hari Natal? Karena Lara nanti mau dapat kado Lasa. Lara. Natal itu bukan soal kado. Iya, tapi Natal adalah hari kelahiran bayi Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuk Lasa, Rara, dan adik-adik semua. Iya Lasa, makasih Lasa. Lara jadi ngerti. Kalau gitu, kita akan menyanyikan sebuah pujian ya.
berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang terbesar yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membuka pikiran, membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Asyik, Lara suka deh. Karena Lara mau dengarkan firman Tuhan. Lara mau tenang dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah meskipun secara online. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman, terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adik silakan duduk diam, jangan bicara, lipat tangannya, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa sebentar lagi gereja kita akan merayakan Natal. Sekolah Minggu Immanuel juga mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Nah mungkin adik-adik di rumah saat ini sedang bersukacita, bergembira, wah tidak sabar lagi menanti perayaan Natal itu. Adik-adik mungkin di rumah sudah memasang pohon Natal, ada lampu-lampu Natal, nah sudah mulai mendengarkan lagu-lagu Natal. Dan juga mungkin mama sedang mempersiapkan kue-kue Natal yang kita nanti bisa nikmati secara bersama-sama di hari Natal. Wah, kita sangat senang sekali ketika Natal hampir tiba. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik rasakan saat ini? Coba ceritakan kepada Lausa apa yang ada dirasakan saat ini saat Natal hampir tiba. Lausa percaya adik-adik akan senang sekali. Meskipun Natal kita kali ini berbeda dengan dibanding Natal yang sebelumnya ya. Kita tidak bisa merayakan Natal secara langsung di gereja. Tetapi Lausa percaya semangat untuk merayakan Natal itu pasti adik-adik bisa rasakan mulai dari sekarang ini. Nah adik-adik tentu kita senang, kita sukacita merayakan Natal bukan karena ornamen Natal, pohon Natal, lampu Natal atau makanan yang enak-enak atau apapun juga. Kita dengarkan lagu-lagu Natal, bukan adik-adik. Atau kita mendapatkan kado spesial di hari Natal, itu yang membuat kita sukacita. Itu bisa saja membuat adik-adik bersukacita.
Tetapi yang lebih lagi membuat kita bersuka cita adalah mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan Yesus pernah loh datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita yang berdosa. Caranya bagaimana? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dalam rupa seorang bayi. Dia mau datang untuk mencari kita yang berdosa, agar kita yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan, tidak dihukum, diampuni dosanya, dan diselamatkan jiwanya. Itu alasan kita bersuka cita di hari Natal. Bayangkan adik-adik, bila Tuhan Yesus tidak lahir dalam dunia ini, kira-kira bagaimana keadaan kita? Wah, kita pasti sedih. Kenapa? Kita tanggung dosa kita sendiri. Kita pasti akan menjalankan hukuman di neraka, ya kan? Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau datang, mau cari adik-adik di rumah, mau cari lause, mau selamatkan kita, diberikan hidup kekal. Puji Tuhan, ya, kita senang di hari Natal. Kita harus senang karena Tuhan Yesus telah lahir di dalam hati kita. Nah, adik-adik, bukan hanya kita loh yang senang menyambut Natal, tetapi ada seorang kakek dan juga seorang nenek yang senang menyambut Natal. Siapa mereka itu? Nah, pada hari ini kita mendengarkan kisahnya yang kita bisa baca, adik-adik bisa baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Kisahnya dicatat di dalam Alkitab. Adik-adik bisa membacakannya di rumah masing-masing. Ambil Alkitab, bacakan. Nah, dari sini Losa akan menceritakan siapa seorang kakek yang senang menyambut Natal, siapa sih seorang nenek yang senang menyambut Natal. Ini dia kisahnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka
dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu siapa kakek dan nenek yang dikisahkan dalam cerita ini. Siapa mereka? Yaitu kakek Simeon dan nenek Hana. Simeon dan Hana adalah 2 orang yang beruntung dalam hidup mereka bisa secara langsung bertemu dengan bayi Natal, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu. Nah, adik-adik, di masa umur mereka yang sudah tua, mereka mendapatkan kado yang sangat istimewa dari Allah, yaitu mereka bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu. Mereka tentu bersuka cita, mereka tentu bergembira. Apakah hanya kakek Simeon dan nenek Hana saja yang bisa bergembira di hari Natal? Oh, tentu tidak ya. Kita bahkan semua orang percaya di dunia ini juga bersuka cita menyambut Natal. Sekalipun kita tidak secara langsung melihat bayi Yesus, tetapi dengan iman percaya kita kepada Dia, kita bisa bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir dalam dunia ini dan mau menjadi juru selamat kita, mau menjadi Tuhan kita. Nah, dengan itu di hari Natal ini kita patut bergembira, patut bersuka cita. Dan jangan lupa di dalam sukacita kita bisa memberitahukan kepada keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, akong, ama, atau siapapun bahwa Yesus telah lahir dalam dunia ini dan mau menyelamatkan kita yang berdosa. Dengan cara kita harus mempercaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6b. Kita hafal bersama-sama ya. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami boleh menyambut Natal tahun ini. Beri kepada kami sukacita karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, mau menyelamatkan kami yang berdosa dan memberi kami hidup yang kekal.
Dan kami minta Tuhan tolong kami supaya kami bisa membagikan sukacita ini kepada keluarga kami, supaya mereka mendengar tentang Natal, Sang Juru Selamat itu, dan mereka pun boleh diselamatkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rara, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Masa kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Begini Rara dan adik-adik di rumah, kita harus memberikan persembahan karena Tuhan Yesus itu sudah begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena itu kita memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik ya, adik-adik di rumah juga. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita naikkan satu pujian Rayakan Natal. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami melalui Papa dan Mama kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Pakailah persembahan kami ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
karena sekolah minggu kita sudah mau berakhir. Nggak apa-apa, karena minggu depan ada acara yang lebih spesial lagi. Lara harus ikutin ya. Oke. Iya, Lose. Iya, sekarang Lose mau mengajak Lara untuk berdoa. Juga adik-adik di rumah berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar akan tertanam dalam hati kami dan terus kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Pimpinlah kami terus Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Hai adik-adik, aktivitas untuk hari ini adalah mewarnain bagi kelas kecil. Jadi yang dibutuhkan adalah gambar dan juga peralatan untuk mewarnain. Untuk kelas besar, gambarnya 4 lembar. Kemudian peralatan untuk mewarnain, isolasi bolak-balik yang tebal, juga gunting. Untuk kelas kecil, ini hasilnya setelah selesai diwarnain dan kalian sudah selesai. Tapi untuk kelas besar, kalian harus mewarnain ini sebanyak 4 lembar. Setelah itu akan kalian potong-potong per lembarnya menjadi seperti ini. Ini lembar pertama, jangan dipotong ya, biarkan seperti ini. Lembar kedua, kalian gunting seperti ini. Lembar berikutnya, kalian gunting, ambil hanya Ibu Hana dan Ibu Maria, juga bayi Yesus. Untuk lembar keempat, kalian hanya menggunting bagian ini, juga lengan dari Ibu Maria. Setelah itu, kita akan memberikan isolasi bolak-balik untuk ditempel di bagian belakang setiap gambar yang telah kita potong tadi. Nah, ini ya, kalian lem seperti ini ya. Jadi isolasi bolak-baliknya dilipat berapa kali baru ditumpuk dan ditempelkan di sini. Nah, ini adalah lembar pertama dan ini adalah lembar kedua yang sudah Lose beli isolasi bolak-balik. Dan sekarang Lose akan menempelnya. Ini hasilnya setelah ditempel dan kalian lanjutkan untuk bagian-bagian berikutnya ya. Ini adalah hasil tampilan 3 dimensi. Sangat menarik bukan? Selamat mengerjakan. Hore, 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 bulan Desember. Saatnya Natal. Asyik. Ada apaan sih? Desember. Aku kan paling senang bulan Desember. Aku mau ngedance bareng teman-teman, tarian Natal gitu loh. Nggak boleh, kan lagi corona. Nggak boleh. Kalau gitu, aku mau jalan-jalan aja, belanja pernik-pernik Natal. Terus aku mau makan bareng teman. Asyik. Tata, bagus kan perniknya? Cantik-cantik. Iya, aku mau beli yang itu. Aku mau yang rusa itu. Mau yang boneka rusa. Bagus. Aku mau beli semuanya. Kan nggak boleh kumpul-kumpul. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Terus kalau ibadah Natal bareng gimana? Sama aja, nggak boleh kumpul-kumpul juga. Sedihnya aku. Mau jalan-jalan nggak boleh. Mau belanja nggak boleh.
mau makan bareng teman, open house, nggak boleh juga. Is Christmas cancelled? Coba deh kita tanya ya sama Lause. Ayo, Yuk. Lause. Halo, Tara dan Nia yang cantik. Hai. Hai. Kalian lagi ngobrol apa nih? Seru banget nih. Iya Lause. Dari tadi ribut Desember mau Natalan katanya. Mau Ya, Natalan? Lause. Aku lagi sedih. Kenapa Nia? Iya. Apakah Natal ditunda? Is Christmas cancelled tahun ini? Kalian berdua, Tata dan Nia dan adik-adik yang di rumah mau tahu jawabannya? Mau. Apakah Natal kita tahun ini batal, ditunda? Nah, tunggu tanggal mainnya dong. Adik-adik yang di rumah tunggu tanggal mainnya, yaitu hari Minggu tanggal 20 Desember jam 1 siang. Jangan kemana-mana ya. Nah, karena Lause baik hati nih, Tata dan Nia, adik-adik yang ada di rumah, Lause mau kasih kalian sedikit bocoran tentang apa yang sudah dipersiapkan, dilakukan oleh Lause untuk kalian semuanya. Nah, ini dia.